Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam basis data, yaitu fungsi agregasi. Dalam manajemen basis data terdapat fungsi yang berguna untuk menjumlahkan multiple ataupun banyak baris dalam sebuah tabel menjadi sebuah nilai baru yang bersifat tunggal atau satu. Itulah pengertian dari fungsi agregasi. Nah, dalam standar ISO terdapat 5 fungsi agregasi, antara lain ada count, yang kedua ada min, yang ketiga ada max, keempatnya ada sum, kelima ada AVG. Nah, tentunya kelima fungsi ini punya fungsi yang berbeda atau kegunaan yang berbeda. Sebelumnya, kenapa sih harus pakai fungsi agregasi, atau tujuan penggunaan fungsi agregasi ini untuk apa? Jadi kan setiap perusahaan itu punya atau memiliki kebutuhan informasi data yang berbeda gitu kan. Nah, fungsi agregasi ini yang membantunya. Contoh misalkan tentang perpustakaan. Jadi mungkin ada data-data tertentu yang dibutuhkan oleh owner, yang dibutuhkan oleh user atau anggota dari perpustakaan ini, misalkan untuk mencari buku yang sering dipinjam gitu kan, atau recommended book itu, atau para yang admin butuh tahu jumlah anggota sudah berapa gitu kan. Nah, fungsi-fungsi untuk menentukan informasi yang seperti ini nanti kita akan coba pakai kelima fungsi ini, seperti apa penerapannya. Kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu, baru nanti kita akan ke contohnya. Yang pertama, count itu berfungsi menampilkan seluruh jumlah baris dalam satu field ya. Ini kita tertentu ya, field dalam sebuah tabel. Field sama dengan kolom gitu. Kalau min dia untuk menentukan nilai terkecil atau terendah. Kalau dia max itu untuk menentukan nilai tertinggi. Nah, untuk sum dia menentukan total atau jumlah dari record. Kemudian AVG itu untuk menentukan nilai rata-rata. Nah, khusus untuk count, min, dan max, 3 ini bisa digunakan di tipe data numerik dan non-numerik. Non-numerik itu apa? String, date, time, varchar, dan lain-lain. Nah, khusus untuk sum dan AVG itu hanya bisa digunakan pada tipe data numerik. Seperti apa penerapannya? Nanti kita akan menggunakan PHP MyAdmin-nya. Jadi kita sudah punya satu database perpustakaan, di mana database perpustakaan ini punya 2 tabel, yaitu tabel buku dan tabel pinjam. Tabel buku ada 4 field, di mana tipe datanya itu salah satunya adalah tipe data numerik untuk harga. Selebihnya itu ada yang tipe integer dan tipe varchar. Kemudian untuk tabel pinjaman itu ada tipe date time. Sekarang kita coba fungsi agregasi yang pertama, yaitu fungsi count. Kita masuk ke SQL. Nah, caranya ketik select, kemudian count, buka kurung dan tutup kurung. Ingat, ini jangan di spasi. Kalau di spasi ini bisa error. Dicatat ya, jangan di spasi. Kemudian masukkan ID buku. Contoh kita mau melihat ID buku ada berapa jumlahnya. From-nya nama tabel kita, dari tabel apa? Tabel pinjaman. Kita go. Nah, ada total ada 5 baris. Nah, kalau misalkan kita pengen dengan kondisi tertentu, maka kita menggunakan where. Jadi kita mau lihat ID buku 2 ini ada berapa. Ternyata ada 3 peminjaman untuk ID buku 2. Nah, selanjutnya kita coba fungsi min ya. Jadi kita akan lihat tanggal pinjam pertama. Jadi kalau di sini kan kalau kita lihat
Tanggal pinjam pertama itu pada tanggal 20 Maret 3 Maret ya, 3 Maret 2020. Mari kita lihat apakah sama hasilnya. Jadi kita pakai select, kemudian min, buka kurung from, minnya tanggal pinjam dari tabel pinjaman. Kita lihat hasilnya. Oh, ternyata di 2 Maret 2020 ada pinjaman. Jadi ini tang pinjam yang awal. Bagaimana yang terakhir? Ini tinggal diganti aja jadi Max. Ya. Nah, ini tanggal pinjam yang terakhir nanti bisa kelihatan. Tanggal 8 April 2020. Nah, sekarang kita coba untuk penggunaan fungsi sum dan AVG. Jadi menentukan rata-rata dan jumlah total. Nah, tadi sesuai dengan catatan ya, kita fungsi sum dan AVG hanya bisa digunakan untuk tipe data numerik. Jadi di sini ada harga. Jadi kita mau tahu total seluruh harga di sini ada berapa. Caranya sama seperti tadi, select. Bedanya adalah pakai sum. From apa? Sumnya tadi kita mau nentuin harga dari tabel buku. Kita go. Nah, oh ternyata totalnya untuk tabel itu harga senilai 195.000. Nah, bagaimana kalau rata-rata? Rata-rata belanjanya ada berapa? Itu cukup di AVG kan saja atau average saja. Di go ternyata rata-ratanya senilai 65.000. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.